Siapa sih yang seumur hidupnya nggak pernah sekalipun nonton film animasi Pixar? Gue yakin buat kalian semua yang ngakunya emang suka nonton film, nggak mungkin sih nggak pernah nonton film animasi Pixar satupun gitu ya. Ya buat kalian yang belum pernah nonton film Pixar sih ya, gue anggap kalian makhluk primitif ya. Nggak lah, bercanda-canda. Cuman yang di sini pengen gue tekankan adalah ya se-ikonik itu film-film Pixar. Terutama film-film Pixar zaman dulu ya, yang awal-awal 2000-an awal. Ya buat kalian yang Gen Z sama kayak gue, pasti hidupnya itu tumbuh bersama Pixar. Gue yakin banget buat kalian yang cowok-cowok pas masih kecil pasti punya stiker Cars dulu, atau kotak pensil Toy Story yang kalian pamer-pamerin di sekolah, atau tas sekolah dengan gambar The Incredibles. Ataupun yang cewek-cewek, gue yakin siapa yang gak nonton Inside Out 1 dulu dan nangis gitu ya. Ini film yang sangat-sangat memorable dan sampai sekarang pun ketika kita udah dewasa, kita bakal tetap suka film-film yang tadi itu. Gue tahu sih buat kalian yang cowok-cowok mungkin lebih prefer DreamWorks dibandingkan Pixar. Dan gue waktu itu gue udah pernah bikin perbandingannya, komparasinya mana yang lebih baik. Dan gue tidak bisa pungkiri, meskipun gue fans DreamWorks, gue lebih suka film-film DreamWorks dibandingkan Pixar. Tapi ketika gue compare gitu ya satu sama lain, Pixar masih kayak one step ahead dibandingkan DreamWorks. Dan memang secara emosi nggak ada yang deny lah, film Pixar itu jauh lebih emosional dibandingkan DreamWorks. Dan gue udah pernah bikin top 5 film DreamWorks terbaik menurut Ngelantur. Kalian bisa cek videonya ya. Dan kali ini kita akan bikin top 5 film Pixar terbaik menurut Ngelantur. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skip nonton, skip, blow on. Jangan lupa kalian semua, kita akan kembali lagi di segmen yang sudah lama gua nggak buat, yaitu nyari ngelantur rekomendasi. Ya buat kalian yang udah subscribe gue dari lama, harusnya udah nggak asing dengan segmen yang satu ini. Dulu gue sering buat, tapi karena emang sekarang ada aja film yang harus gue review tiap minggunya, makanya gue udah mulai jarang. Old But Gold juga udah mulai jarang gue buat. Tapi kali ini kita akan balik lagi untuk bikin top 5 film Pixar terbaik. Dan mungkin sebelum gue masuk ke top 5, coba kalian tulis di kolom komentar dulu nih, top 5 versinya kalian apa? Ranking sendiri. Karena gue yakin kalau bisa kalian dengerin opini gue dulu, nanti kalian agak bias gitu ya. Masing-masing pasti punya pendapat yang berbeda, dan apalagi film Pixar itu menurut gue cukup merata ya bagusnya ya. Jadi bener-bener bisa ditukar-tukar nih. Top 5 gue aja ya kapanpun bisa gue otak-atik sebenarnya, kecuali peringkat satunya memang menurut gue agak GOAT ya, greatest of all time. Jadi kayak agak susah kalau misalnya pengen nyalip yang peringkat satunya. Tapi ya 2, 3, 4, 5 menurut gue kayak ya serah lah, kayak lu bebas mau taruh di mana aja. Bahkan top 10 pun itu bakal susah, karena semua film Pixar lu kalau lihat dari poster yang udah gue taruh di sini ya, kayak anjir ini bagus semua, nggak ada yang jelek men, kecuali ini yang paling agak kurang. Tapi sisanya men gila, semuanya ikonik ya. Jadi kalian tulis di komentar dulu ya. Oke, langsung aja kita akan masuk di peringkat 5 film Pixar terbaik menurut Ngelantur. Gua taruh Wall-E tahun 2008. Gua hampir yakin buat kalian yang udah tulis di kolom komentar top 5-nya versi kalian, bakalan dikit nih yang masukin di top 5. Karena ini film buat gue termasuk yang kategori underrated. Jarang ada yang bahas, jarang ada yang meng-appreciate film ini sampai di top film Pixar terbaik. Jarang banget. Orang selalu menganggap memang film Wall-E ini bagus, tapi nggak pernah ada yang nganggap kayak ini salah satu film Pixar terbaik gitu. Itu jarang banget gue denger opini seperti itu. Ya tapi ketika gue pikir-pikir lagi, menurut gue ya cukup logis ketika orang-orang nggak masukin ini di top 5 film terbaik Pixar menurut mereka. Karena di tahun 2008 ini film terlalu visioner gitu. Isu mengenai lingkungan, isu mengenai global warming, isu mengenai penghijauan di tahun 2008 yang mungkin baru masuk ke tahap awal. Sedangkan ya kita di tahun 2024, wah kita udah merasakan lah separah apa. Sekarang kalau kita belanja aja udah nggak ada tuh plastik gitu kan, semua diganti kertas. Sedotan udah diganti semua sama kertas semua. Tapi kalau kita balik lagi di tahun 2008, isu seperti ini tuh belum trending. Film Wall-E ini memang tergolong punya visi yang begitu luar biasa untuk masa depan, sehingga semuanya kejadian kan di masa kita sekarang kan. Tinggal nunggu orang-orang gendut yang pakai kursi terus video call di hologram aja. Itu yang belum kejadian. Tapi sekarang udah ada VR. Orang kalau misalkan lihat di Amerika tuh, wah udah pakai jalan-jalan tuh udah sambil bawa VR, udah kayak orang gila gitu main di dunianya sendiri gitu. Itu kan semua udah dibahas di film Wall-E. Dan menurut gua film Wall-E ini adalah salah satu film science fiction terbaik menurut gua. Ya jujur aja seingat gua, film science fiction pertama yang ngomongin ratusan tahun ke depan yang gue tonton pertama kali ya Wall-E. Karena gue pas masih kecil gitu. Ini yang paling relatable buat gue, karena memang masih cocok untuk ditonton anak-anak gitu. Sedangkan kalau film-film science fiction yang udah post apokaliptik, model-model kayak Blade Runner lah, ya film-film kayak begituan kan ya untuk orang dewasa lah. Ketika anak kecil ya gue nonton Wall-E, dan menurut gue Wall-E udah merepresentasikan kejadian yang akan datang di masa depan. Dan menurut gue pengenalan sejak dini
ketika kita masih kecil untuk menjaga penghijauan tetap terjadi gitu ya. Tanaman itu sangat-sangat penting dan manusia nggak boleh malas karena di situ lihat kan kalau kita udah bergantung sama teknologi jadi gendut, terus bener-bener diatur sama robot, jatuh sedikit kayak nggak bisa bangun, udah kayak kecoa gitu kan. Itu semua udah di warning jauh-jauh hari di film Wall-E. Dan kalau kalian inget, villain utama di film Wall-E siapa? AI, robot. Inilah yang kita gunain saat ini kan. Jadi memang film Wall-E ini perlu waktu sampai kita baru merasakan kondisi yang terjadi di film Wall-E. Ya mungkin kita nggak terlalu relevan di saat itu, tapi ya menurut gue ini film yang gila banget. Dari sisi visual sangat detail, tekstur dari robot, karatannya sangat berasa, sampahnya semua tuh bener-bener kayak ya CGI aja gitu loh. Bener-bener visualnya tuh realistik banget, semi realistik lah. Gimana cara robot bisa dibikin punya emosi cuman dari matanya Wall-E yang kalau kalian perhatikan itu kan matanya kan kaca ya di sini kan. Ini ada reflektif. Lu bisa lihat ketika dia liatin TV dengan manusia asli yang berdansa dan bernyanyi. Itu kita bisa merasakan emosi dari seorang robot hanya dengan matanya gitu. Dengan seperempat awal film yang tanpa dialog, lu bayangin cuman dia suara robot. Jadi kayak post apokaliptika berasa banget. Ada romansnya, ada lucunya, dan action di bagian akhirnya cukup dramatis gitu. Menurut gue ini film yang seru banget, makanya gue taruh di peringkat 5. Oke, kita masuk lagi di peringkat 4. Gue taruh Toy Story 3. Coba kalian inget-inget lagi film dengan total jumlah 3 film. Biasanya film ketiganya flop. Spider-Man 3, The Dark Knight Rises, Godfather 3, even Star Wars Episode 6 yang memang sebenarnya masih bagus ya, tapi buat fans Star Wars sendiri ya film ketiganya yang paling kurang dibandingkan film pertama sama keduanya. Makanya ketika kita melihat kebanyakan film flop di film ketiganya, gagal di film ketiganya, tapi franchise Toy Story emang beda sih bos. Film ketiganya justru banyak yang bilang adalah film Toy Story terbaik. Ya buat gue pribadi jujur film Toy Story 3 ini adalah yang paling menguras air mata. Scene endingnya itu luar biasa menurut gue, impactnya terhadap orang-orang yang udah tumbuh bersama Toy Story sejak tahun 1995. Lu bayangin, Toy Story 1, terus Toy Story 2, dan Toy Story 3 ini baru ada di tahun 2010. Dan ketika anak-anak yang masih kecil di 1995 udah tumbuh dewasa di tahun 2010, mengikuti perjalanan Woody, Buzz Lightyear, dan teman-temannya, dan perpisahan dengan Andy di adegan terakhirnya, itu pasti nangis adegan Andy melambaikan tangan. Terus abis itu si Bonnie yang dikasih mainannya dan berubah menjadi villain Toy Story 4. Dia kan ngangkat tangannya Woody, melambaikan tangan. Ada interaksi antara mainan dan pemiliknya. Dan kita bisa lihat ekspresi si Andy. Man, itu gila man. Itu salah satu adegan paling bikin nangis di sepanjang film animasi Pixar yang pernah gue tonton sih. Bener-bener ending yang sangat perfect, perpisahan yang sangat proper, dan dirusak dengan tolol sama Toy Story 4. Dan yang bikin tambah nggak habis fikri, bakal ada Toy Story 5 yang katanya balikin Andy lagi. Ngapain lu udah kasih perpisahan yang begitu indah di film Toy Story 3? Kalau kalian ingat, film Toy Story 3 ini kan mengisahkan Andy yang sudah masuk ke masa kuliah, dia udah dewasa gitu ya, dan dia harus meninggalkan mainan-mainannya itu kan. Dan mainan-mainannya tanpa sengaja masuk ke Sunnyside, tempat penitipan anak yang awalnya kita pikir, wih ini happy semua nih mainan-mainan di sini. Oh, bervariasi sekali mainan-mainan, dipimpin sama satu beruang berwarna pink yang namanya Lotso Hagenbear. Dan plot twist ternyata itu semua penjahat semua tuh isi mainan yang ada di situ, dan dipimpin sama diktator si Lotso ini. Dan menurut gue Lotso ini adalah salah satu villain Pixar terbaik dengan konteks dia ditinggalkan sama pemiliknya di masa lalu gitu ya. Mungkin buat sekarang kayak ya udah biasa lah film-film seperti itu, tapi tahun 2010 ini salah satu film yang fresh gitu. Kapan lagi kita bisa punya rasa empati sama villain, sama penjahat utama di film ini, yang sampai akhir filmnya pun dia bukannya bertobat atau apa-apa, dia masih seorang yang jahat gitu. Tapi jahatnya dia bukan pure evil kan, dia punya konteks ya orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Nah itulah si Lotso Hagenbear kan. Makanya menurut gue film Toy Story 3 adalah salah satu yang terbaik dari semua film Pixar yang pernah gue tonton. Oke, langsung kita masuk lagi di peringkat 3. Gue bakal masukin masih di Toy Story juga ya, Toy Story 1 tahun 1995. Ya jujur aja kalau misalnya gue disuruh pilih antara Toy Story 1 sama Toy Story 3, gue nggak bisa pilih. Menurut gue selevel. Cuma kenapa gue taruh ini ada di atas Toy Story 3? Karena ya ini lebih revolusioner, ini adalah yang pertama, dan ini adalah pionir dari semua film animasi Pixar. Dan gak cuma Pixar doang, bahkan semua animasi yang udah kita tonton di saat ini gak bukan terinfluence sama Toy Story. Pasti secara visual gak usah ditanya lagi, film ini ada di tahun 1995.
Lu cek sendiri tahun segitu, ada nggak film animasi 3 dimensi kayak Toy Story? Kagak ada, bos. Toy Story 1 memang merupakan film animasi 3D berdurasi panjang pertama di dunia, yang keseluruhan filmnya itu dibuat sama komputer. Di masa itu nggak ada yang kayak beginian. Dan gak cuma dari segi visual yang memang sangat smooth di tahun tersebut, tapi secara plot ini juga menurut gue gila-gilaan gitu. Bahkan film Toy Story 1 ini adalah film animasi pertama yang berhasil masuk di nominasi Best Original Screenplay di Oscar. Belum pernah ada film animasi loh yang secara screenplay itu dibikin di craft sedemikian rupa. Karena kalau misalkan pelajari sejarah ya, film Toy Story pertama itu gak bentar buatnya, lama banget. Gak cuma masalah animasi, tapi memang secara plot itu dibongkar pasang, di crack supaya membuat ceritanya tuh terasa lebih enak untuk anak kecil dan untuk orang dewasa pun bisa nonton. Karena kalau kalian ya tahu ya, awal ceritanya tuh Toy Story sebenarnya pengen ditarik pendanaannya sama Disney. Kenapa? Karena awalnya si Woody itu karakternya ngeselin mampus gitu. Off the bed! You gonna make us, Woody? No, he is. Slinky! Slinky! Nah, tapi setelah melewati proses yang begitu panjang dalam mengcrafting ceritanya, akhirnya kita dapat film Toy Story pertama yang semua karakter itu lovable. Woody yang awalnya cemburuan dan di akhir bisa berteman dengan Buzz Lightyear. Buzz Lightyear yang awalnya kira dia adalah astronot beneran, ternyata dia lihat TV adegan itu, kalau kalian ingat ya, dilihat ternyata dia cuma mainan, dan dia mencoba terbang dari tangga itu ya, dan dia jatuh dengan shot yang menurut gue keren banget. Kamera yang ditarik ke atas over the head gitu ya, di mainannya patah gitu tangannya. To infinity and beyond. Clearly I will go say. Itu secara emosi kan dapat banget ya, padahal itu cuma mainan doang men. Banyak quotes-quotes yang begitu memorable dan begitu ikonik, udah jadi pop culture gitu, kayak to infinity and beyond gitu kan. Atau misalnya you are a toy gitu, si Woody kan mengingatkan lu mainan doang. Scene-scene itu nggak pernah bisa terlupakan di otak kita. Dan villainnya si Wahyu ya kan, sekarang semua bilang Wahyu sebagai villain utamanya Toy Story pertama memang menurut gue mengerikan. Terornya tuh berasa banget untuk mainan-mainan yang disiksa sama dia. Ini film yang sangat-sangat revolusioner. Oke, kita masuk lagi di peringkat 2 film Pixar terbaik menurut Lantur. Gua bakal taruh Monster Inc. Gue yakin banget buat kalian para pendewa Toy Story bakal marah-marah ketika gue taruh Monster Inc. di atas 2 film Toy Story. Buat gue pribadi, entah kenapa ini film lebih paket lengkap dibandingkan film Toy Story. Ya, Toy Story secara emosional oke gitu ya. Dan terutama yang pertama memang dari segi revolusionernya itu yang memang makanya gue taruh di peringkat 3 tadi. Tapi Monster Inc. menurut gue dari segi film, story, emosi, rasa itu bener-bener lebih rame lagi sih. Ya, pertama-tama gue suka banget dengan kreativitas ini. Menurut gue kreativitas itu next level. Gimana caranya mengubah energi emosi dari monster yang menakut-nakuti manusia dirubah menjadi tenaga untuk menghidupkan kota. Kan konsepnya sederhana ya. Dan memang Pixar itu emang paling jago tuh untuk mengkonsepsikan sesuatu. Kalau tadi misalnya Toy Story mengkonsepsikan gimana mainan bisa dibikin hidup, kalau misalnya Inside Out itu lebih gila lagi mengkonsepsikan emosi-emosi yang ada dalam tubuh manusia. Kalau Monster Inc. adalah gimana caranya ketakutan terbesar anak kecil, yaitu monster yang mengerikan, malah kita lihat dari POV sebaliknya, POV monster. Jadi kebalikannya dirubah. Ya kalau biasa film-film kan tokoh utamanya pasti manusia, anak kecilnya, baru villainnya monsternya, antagonisnya terornya. Nah ini dibalik. Nah monster tuh ngapain sih nakut-nakutin manusia? Oh ternyata mereka cuma pengen hidupin tenaga listrik di kota mereka aja. Menarik kan? Dan gilanya awalnya gue pikir Monster Inc. itu kan tahun 2007, 2008, 2010. Lu mau tahu ini film tahun berapa dibuatnya? Tahun ketika gue lahir bos, 2001. Gila men. 2001 bikin konsep segila, sekreatif ini dengan visual animasi yang monsternya bervariasi, unik banget, imajinasi. Pintu Doraemon dikonsepsikan supaya menjadi pintu yang dibuat ada pabriknya, dan pintunya itu benar-benar kita bisa masuk ke dunia manusia-manusia untuk menakuti manusia-manusia. Itu men, imajinasinya terlalu gila sih. Musiknya asik banget. Itu gue bener-bener lagi yang opening scene-nya Monster Inc. ya. Terlebih dua karakter utamanya, yaitu si Sullivan sama si Mike Wazowski. Dua karakter yang kontras. Kalau si Sullivan itu lebih kalem, lebih tenang, sedangkan Mike Wazowski yang lebih cerewet ya, lebih bacot gitu ya. Itu menimbulkan dinamika kontras komedi yang menurut gue cukup asik. Ditambah lagi ada kedatangan satu karakter manusia, si bocil yang namanya Boo, yang menjadi biang kerok terjadinya film Monster Inc. ini. Dimana karena satu kejadian dia bisa masuk ke dalam dunia monster. Dan ketika di awal-awal si Boo ini menjadi teror buat para monster, karena monster itu takut sama
sama manusia. Malah di akhir perpisahan antara Bu sama si Sullivan yang membuat gue meneteskan air mata. Ini juga salah satu ending film Pixar yang paling sedih yang pernah gue tonton. Ketika si Sully ini harus menatap Bu terakhir kalinya, shot itu luar biasa di pintu itu ya. Dan dia tutup, pintu harus dihancurin. Dan si Bu yang sangat menggemaskan itu ngebuka pintunya udah cuman jadi laci biasa gitu. Dia udah gak bisa masuk ke dunia monster. Itu sangat-sangat menyayat hati sih, gila sih monster. Makanya gue bilang rasanya menurut gue jauh lebih kompleks sih. Sedihnya dapet, lucunya lebih lucu, kerennya keren juga gitu. Villain si Randall, bunglon yang bisa invincible juga menurut gue keren banget. Ini film yang gokil abis. Tapi masih ada satu film yang menurut gue jauh lebih baik dibandingkan Monster Inc. Tapi kita masuk dulu di Honorable Mentions. Ya sebenarnya di Honorable Mention sih gue bisa masukin semua film Pixar yang lain sih. 10 juga bisa gue masukin semua nih, 10 film Pixar buat di Honorable Mention. Cuman ya di sini gue bakal masukin 3 yang paling gokil aja sih buat gue. Yang pertama udah pasti Ratatouille. Langsung keinget masak-masak di Prancis ya. Aduh, ini film-film masak-masak salah satu yang terbaik yang pernah gue lihat, gila. Ya, tikus yang mengendalikan manusia untuk memasak menurut gue point of view yang menarik dari seekor tikus. Lagi-lagi Pixar suka buat yang kayak gitu, yang kayak awalnya nggak impossible untuk dibuat. Tikus yang notabene adalah musuh dari manusia yang suka masak gitu ya sekarang jadi temennya, malah yang ngebuat masakan itu menjadi luar biasa nikmat. Dan siapa yang nggak mau nyobain masakan Ratatouille di film ini? Ya kan, sampai kita besar pun kayak pasti penasaran sama rasa Ratatouille yang asli itu seperti apa resepnya gitu. Sampai kita lihat di YouTube kan resep Ratatouille seperti gimana sih. Ya menurut gue se-ikonik itu sih film Ratatouille ini. Oke, selanjutnya ya pasti Cars ya. Ini film olahraga, film yang sangat inspirasional, mengajarkan sportivitas untuk anak kecil sejak dini, untuk bocil-bocil anak-anak lelaki di zamannya tuh benar-benar ikonik banget ya. Sampai sekarang pun anak-anak kecil cowok sih kayak siapa sih yang nggak nonton Cars? Semuanya pasti nonton Cars kan? Meskipun film keduanya sampah mampus ya, sama film ketiganya ya oke, tapi nggak bisa menyaingi kesusahan film pertamanya sih. Nah, film ketiga gue bakal masukin The Incredibles. Tentunya ini adalah salah satu film superhero terbaik sepanjang masa. Padahal ini animasi, gila. Dari visualnya memang unik ya. Inilah Pixar yang gue tahu dimana proporsi manusia itu agak unik gitu. Kepalanya bisa kecil, badannya gede banget gitu ya. Atau si Emma yang rambutnya poni unik gitu kan, dengan kacamata uniknya, dengan cara jalannya yang unik. Ya itu proporsinya itu secara visual tuh unik banget. Gue suka The Incredibles. Dan super powernya juga asik. Ada tema retro di sini, ada tema kekeluargaan gitu, ada Jack-Jack yang lucu, dengan action-action yang menurut gue juga bombastis tentunya. Villain yang lagi-lagi orang baik yang dikecewakan, si Syndrome, menurut gue juga salah satu villain terbaik sepanjang masa dalam urusan dunia superhero. The Incredibles asik banget, seru banget. Ya mungkin kalau ngomongin favorit, The Incredibles gue bakal masukin di top 3 gue sih. Tapi karena ini kita ngomongin yang terbaik, tentunya kita akan masuk di peringkat 1 film Pixar terbaik menurut Lantur. Ini gak bisa diganggu-gugat buat gue. Finding Nemo. Film Pixar pertama yang berhasil memenangkan Best Animated Feature di Oscar. Ya ini gue gak kaget lagi sih. Kalau misalnya ngomongin film animasi terbaik dari Disney, kita udah pasti kayak Lion King gitu. Kalau buat gue pribadi sih ya, terutama ya. Tapi kalau kita ngomongin secara khusus untuk Pixar, udah pasti Finding Nemo jawaban dari gue. Dari segi plot, visual, dan musik, 3 elemen utama dalam film itu perfecto, mamma mia, lezato. Gue selalu berpikir keras ya, siapa orang gila yang bikin ide kita bikin film mengenai ikan? What the hell, man? Ini menurut gue agak lain daripada yang lain ya. Lu kalau misalnya bikin robot kayak Wall-E itu masih make sense buat gue gitu. Robot ya udah bisa lah bikin emosi. Apalagi anjing, ya udah anjing kan temannya manusia, punya emosi lah. Ikan bro, nggak punya emosi bro, nggak bisa ada ekspresinya bro. Lu bikin ikan jadi film dan malah jadi film terbaik sepanjang masa buat urusan animasi Pixar. Itu kayak menurut gue out of nowhere sih. Lu mau ambil story apa dari seekor ikan? Itu yang gue tanyakan gitu. Kebahagiaan lele ketika menunggu tai jatuh dari atas. Oke. Ya siapapun anda yang pertama kali mencetuskan ide untuk membuat film Finding Nemo ini, ya gue perlu apresiasi. Gue kayak bisa standing applause selama 1 jam mungkin bisa kali ya, untuk menghargai ide gila ini. Karena buat gue cerita Finding Nemo ini gak cuma sekedar adventure di dalam lautan, tapi terlalu banyak rasa
yang bisa kita dapat dari film ini. Mulai dari komedi yang sangat-sangat fresh dari setiap karakter-karakternya, dari Dory yang punya short term memory yang selalu kocak di film ini, atau Great White Shark Hugh yang jadi antagonis di film ini yang kocak juga kelakuannya dengan trio mautnya itu kan, atau burung camar yang di sepanjang film ini kerjaannya cuma ngomong mai. Dan dari komedi ada, tapi dari segi emosionalnya itu luar biasa. Ya, film ini kan bermula ketika seekor ikan badut yang namanya Marlin itu kehilangan istrinya, kehilangan semua anaknya, kecuali satu yang tersisa, yaitu si Nemo. Dan dari konteks itu aja, kita udah bisa memahami sepanjang film yang kita tonton gitu. Kenapa sih Marlin sebegitu gilanya nyari Nemo sampai mengarungi lautan yang begitu luas, diperlihatkan secara visual, animasinya gila-gilaan untuk mencari satu anaknya itu aja kan? Kenapa? Karena memang konteks di awalnya semuanya mati anak-anaknya, cuma sisa satu. Ya, menurut gue ini film sebenarnya lebih tepat untuk orang tua. Ini untuk parenting, man. Gimana caranya kita berani untuk melepaskan anak dan coba untuk percaya sama anak kita gitu, yang memang lagi tumbuh dewasa. Ya, ini untuk orang dewasa relevan sekali, tapi untuk anak kecil pun ya relevan juga. Dengan scoring musik yang begitu indah, begitu magis di awal opening scene-nya ya, Marlin megang telur si Nemo ini gitu. Itu kalau kalian perhatiin, terus judulnya masuk tuh Finding Nemo, man. Gue ya inget banget, gue ketika masih kecil kan gue punya ya DVD Blu-ray-nya tuh Finding Nemo tuh ya. Gue ketika shot opening itu entah kenapa gue selalu punya perasaan unik ketika nonton film Finding Nemo ini. Ada perasaan takut terhadap lautan yang begitu mengerikan. Itu kan lautan luar biasa tuh, sampai ke lautan yang paling dalam ketemu sama angelfish yang sangat ngeri itu. Terus habis itu ada sisi manusia yang menjala ikan sampai keep swimming gitu kan, si Finding Dory. Itu scene-scene yang membuat kita takut kan sebagai anak kecil. Ini lautan semengerikan itu gitu ya. Di sisi lain kita juga punya rasa takut terhadap kehilangan orang tua gara-gara film Finding Nemo ini. Di sisi lain kita juga selalu terhibur dengan teman-temannya si Nemo di dalam akuarium ruangan dokter gigi, dan kita jadi takut juga sama dokter gigi gitu gara-gara film ini. Lu bayangin, ini film tahun 2003 bisa bikin visual animasi seluruh biota lautan tuh digambarkan dengan super duper akurat. Gimana ikan pari membawa ikan-ikan lainnya berenang, gimana binatang penyu selalu hidupnya bergerombolan, ikut arus laut, arus pendek, arus panjang lah. Itu semua digambarkan dengan sangat akurat karena memang setiap animator yang menjalankan film Finding Nemo ini menjalankan pelatihan biologi ikan dan kelautan. Jadi masing-masing itu mempelajari gerak-gerik ikan seperti apa, siripnya seperti apa, teksturnya seperti apa, kehidupannya seperti apa. Makanya ketika kita lihat itu autentik sekali. Itu benar-benar lautan yang kita lihat di Finding Nemo kan. Ini gila 2003. Sedangkan film Finding Dory yang belasan tahun baru ada setelah film Finding Nemo film pertama ya, jauh lebih jelek dibandingkan film Finding Nemo yang sebagai pionir ini. Gila sih, men. Kapan lagi lu nonton animasi bisa dibuat tegang mampus, dibuat nangis mampus, dibuat ngakak mampus? Cuman di Finding Nemo doang. Oke, itu aja sih top 5 film Pixar terbaik dari Ngelantur. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda, tulis aja di kolom komentar. Karena buat gue film Pixar itu terlalu bagus semua, jadi kayak susah banget. Masih ada film kayak A Bug's Life yang notabene adaptasi dari film Seven Samurai-nya Akira Kurosawa pun itu film animasi cuman mengenai semut. Buat gue malah jadi film adaptasi Seven Samurai terbaik. Lu mau kayak film Magnificent Seven yang legend pun gitu ya, buat gue tetap aja A Bug's Life adalah adaptasi Seven Samurai terbaik. Padahal cuma ngomongin semut. Itulah gilanya Pixar gitu. Ya masih banyak lah film Pixar lain yang kalian bisa tulis di komentar. Nanti kita diskusi aja di kolom komentar. Oke, gitu aja. Jangan lupa yang belum join membership community, join dari 1000 per hari, bisa join di Critical Thinking dan bisa upgrade di Ngelantur Thinking buat dapetin edukasi seputar perfilman dari Ngelantur. Oke, kita jumpa di video berikutnya. Bye bye semuanya.